Oh, oh, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Sontri dengan NIM 1C025168. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penawaran, yaitu tugas dari pengantar ekonomi mikro. Nah, apa itu penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan periode tertentu. Dalam ekonomi mikro, penawaran berkaitan dengan perilaku produsen atau penjualan menyediakan barang di pasar. Yang artinya, ketika suatu barang memiliki harga tertentu, produsen akan menentukan berapa banyak barang yang akan diproduksi dan dijual. Penawaran tidak dipengaruhi oleh keinginan menjual, tapi juga kemampuan produsen untuk memproduksi barang tersebut. Contohnya, seorang pedagang minuman yang biasanya menjual minuman di saat cuaca panas karena permintaannya meningkat dan harga bisa lebih tinggi. Oke, setelah kita membahas pengertian penawaran, dan sekarang kita masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan semakin tinggi suatu barang, semakin banyak jumlah barang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yang artinya, hukum ini terjadi karena produsen ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar. Saat harga naik, produsen terdorong untuk meningkatkan produksi. Namun jika harga turun, keuntungan menjadi lebih kecil sehingga jumlah barang yang diproduksi berkurang. Hukum penawaran menunjukkan hukum positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada barang. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi penawaran. Jika harga barang meningkat, produsen akan meningkatkan jumlah produksinya karena keuntungan yang diperoleh lebih besar. Contohnya, ketika harga kopi naik, sehingga petani kopi meningkatkan hasil panennya. Kemudian ada biaya produksi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, upah, pekerja, listrik, dan transportasi. Jika biaya produksi meningkat, produsen yang akan mengurangi jumlah produksi karena biaya yang dikeluarkan lebih besar. Contohnya, harga tepung naik menyebabkan produsen roti mengurangi produksinya. Dan teknologi membantu produsen memproduksi barang dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin besar jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya, pabrik menggunakan mesin otomatis sehingga mampu menghasilkan banyak produk dalam waktu singkat. D. Jumlah penjual atau produsen. Semakin banyak produsen yang menjual barang semakin besar jumlah barang yang tersedia di pasar. Contohnya, banyak toko online menjual pakaian sehingga penawaran pakaian meningkat. Pajak dan subsidi. Pajak meningkatkan biaya produksi sehingga cenderung mengurangi penawaran. Sebaliknya, subsidi dan pemerintah membantu mengurangi biaya produksi sehingga penawaran meningkat. Contohnya, pemerintahan memberikan subsidi pupuk kepada petani agar produksi pertanian meningkat. Harapan masa depan. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik di masa depan, mereka mungkin menunda penjualan sekarang agar memperoleh keuntungan lebih besar nanti. Contohnya, pedagang harus menyimpan stok karena memperkirakan harga beras akan naik bulan depan. Dan jenis-jenis penawaran. Nah, jenis-jenis penawaran itu ada dua, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran individu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh satu penjual atau satu perusahaan. Contohnya, satu toko roti menawarkan 100 roti per hari. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah gabungan seluruh penawaran individu dalam suatu pasar. Contohnya, semua toko roti di suatu kota menjual total 10.000 roti per hari.